munculnya perbuatan itu dari makhluk, ya tetaplah orang yang bertauhid itu memandang perbuatan itu dari Allah pada hakikatnya. Yang dari makhluk itu aja majaz. Ya, kalau bahasa lain mata morgana itu dia gitu dia. Ya kan, dari mobil kita naik mobil jauh di depan kita tengok kayak hujan. Gitu dekat tidak ada sandiwara gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalaupun perbuatan itu muncul dari makhluk, baik itu baik maupun buruk, ya sesungguhnya hakikatnya itu juga dari Allah gitu dia. Coba bayangkan, terhenti akal kita di situ gitu dia. Tak ada pembahasan lagi. Kalau masih dibahasnya lagi itu, berarti tak duduk belum tauhidnya itu. Iya kan? Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati ajma'in. Wa likafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qulubin wal lillahi syuhada was salihin wal ulama al amilin khususan ya Allah ila muallim Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bab yang pertama dalam kitab Darun Nafis ini pasal tentang tauhidul af'al. Apa itu tauhidul af'al? Ya, ini mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Mengesahkan Allah pada segala perbuatan. Jadi kalau ada tadi buku fotokopinya itu pakai stabilo kan tinggal garis bawahnya gitu. Nah, itu pengertiannya. Sederhana memang. Tauhidul af'al itu mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Itu pengertiannya. Ketahui olehmu, kalau kata di kitab, ini dia kalau kita megang buku tadi, ketahui olehmu, munya itu ke hati gitu dia. Ya. Ketahui olehmu hai salik. Salik itu dari kata salaka, itu artinya orang yang beribadah. Salik, makanya orang suluk, ya, orang yang sedang beribadah. Ketahui olehmu hai salik, apa yang harus diketahui? Bahwasanya tiada yang melepaskan dari akan dikau daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu, melainkan pandangmu dan suhudmu. Maksudnya kalau kata suhud pandang dengan hati, ya, pandang dengan mata, suhud dengan mata hati, bahwasanya segala perbuatan yang berlaku di dalam alam ini sekaliannya daripada Allah Ta'ala. Sama ada perbuatan itu baik pada rupanya dan pada hakikatnya seperti iman dan taat, atau jahat pada rupanya yang tiada pada hakikatnya seperti kafir dan maksiat. Karena kafir dan maksiat itu pada hakikatnya baik juga, karena terbit daripada yang baik, yaitu daripada Allah Ta'ala.
Dan tiap-tiap yang terbit daripada Allah Ta'ala itu baik juga pada hakikatnya, tetapi jahat keduanya pada rupanya, ya, pada syarat aturan datang, ya, kemudian mencela akan dia atas kafir dan maksiat. Nah, jemaah dimuliakan Allah, ya, kita pahami dulu tadi pengertian tauhidul afal itu mengesahkan Allah pada segala perbuatan. Ya, orang-orang yang mau beribadah kepada Allah, ya, mesti di hatinya putus keyakinan baik yang lahir perbuatan itu baik maupun yang buruk, itu tetap dia memandang itu, pandangnya kepada Allah, gitu deh. Tak ada lagi di situ perbuatan makhluk. Ini yang dimaukan Syekh Nafis itu. Tidak ada lagi perendangan buruk. Kalau dia pergi takziah orang yang begini, tak ada pertanyaannya begini. Semalam masih jumpa aku sama Wak ini. Cerita banyak, lama kami cerita. Tidak ada pertanyaannya, kenapa Wak ini mati? Kira-kira begitu, tak ada lagi. Udah, dia pandangnya ke situ aja. Dan dia berhenti di situ. Kenapa? Bagi Allah tidak ada yang baik, tak ada yang buruk. Semuanya baik dan buruk itu muncullah dari Allah. Nah, kira-kira kalau sampai situ, bisa nggak kita duduk di situ? Nah, jadi jangan dulu kita mengklaim kita udah ahli ma'rifat, ahli tauhid. Iya kan? Mesti muncul juga lah kadang-kadang. Kalau tadi kau tak ikut, cair tadi ini pembayaran. Kenapa? Bosku tuh tak suka sama kau. Tengoknya kau ikut, makanya tak jadi tadi bayaran. Kalau enggak kan udah selesai. Udah bisa lah kita hari raya tahun ini, kan begitu. Nah, kan masih ada istilah-istilah yang begitu kan. Nah, orang yang duduk dalam tauhidul afal itu, baik rupanya baik maupun buruk, tetap dia memandang itu daripada Allah. Jadi tidak ada apa namanya yang seperti itu. Jadi kita kadang berlaku masih baik buruk dengan alasan karena kita dikasih Allah Ta'ala akal, iya kan, seperti itu. Jadi itu pengertian dan sedikit penjelasan tentang tauhidul afal, mengesahkan Allah pada segala perbuatan. Kalau sudah bisa begitu pula, itulah kita masuk kepada amalan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nah, begitu kan? Awak kadang-kadang ya habis sholat kan dianjurkan itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Baru Allahumma salaman kan? Mengikat dan mengingatkan kembali perjanjian suci kita dengan Allah. Raditu billahi, aku ridho ya Allah. Nah, kalau cair, kalau nggak cair kadang-kadang ditanya, tadi kau subuh ku tengok ucapan raditu billah, kok ini kau nggak siap menerimanya gitu? Kau pula kau kait-kaitkan kata dia. Nah, seperti itu ya. Ya, bisa kita pahami ya pengertian tauhidul afal dan sedikit bagaimana mesti memiliki sifat tauhidul afal itu. Kaifiat atau cara. Nah, bagaimana cara memahaminya ini? Itu bisa dijadikan amalan jadi pribadi kita. Bermula kaifiat memandang segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala, yaitu
seperti bahwa pandangnya dan suhudnya dan dilihatnya dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya, bahwasanya segala perbuatan terbit ia daripada Allah Ta'ala, dan membangsakan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala itu majazi jua, ya Pak, tiada pada hakikat. Nah, maksudnya kendati pun misalnya munculnya perbuatan itu dari makhluk, ya tetaplah orang yang bertauhid itu memandang perbuatan itu dari Allah pada hakikatnya. Yang dari makhluk itu aja majaz, ya. Kalau bahasa lain mata morgana itu dia, gitu dia. Ya kan, dari mobil kita naik mobil jauh di depan kita tengok kayak hujan, gitu dekat tidak ada sandiwara gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalaupun perbuatan itu muncul dari makhluk, baik itu baik maupun buruk, ya sesungguhnya hakikatnya itu juga dari Allah, gitu dia. Coba bayangkan, terhenti akal kita di situ, gitu dia. Tak ada pembahasan lagi. Kalau masih dibahasnya lagi itu, berarti tak duduk belum tauhidnya itu. Iya kan? Mana bisa begitu kan, gitu kira-kira kan? Tauhid, nggak bisa itu, salah itu, gitu kan? Itu nyata-nyata dari nafsunya itu, mana dari Allah itu, kan gitu. Nah, kita masih bergeser pandangan kepada makhluk. Nah, di situ saja udah tidak sempurna belum tauhid itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau boleh kita agak maju, tapi kita ikuti dulu ini ya. Nah, jadi hakikatnya perbuatan dari Allah, kalaupun dari makhluk itu hanya sekedar majazi juga. Karena pada hakikatnya sekalian perbuatan itu daripada Allah Ta'ala juga, sama ada perbuatan itu daripada dirinya atau lainnya. Nah, jadi sama perbuatan dia, baik buruk dia datang dari dia lah. Nah, sampai situ bisa nggak kita bertahan di situ? Jadi kalau dalam sembahyang itu yang datang, yang godaan-godaan itu, gimana kita memandang itu? Bayang kita, Allah Akbar. Ya, waduh. Banyak kali yang datang. Tak sembahyang tadi nggak ada godaan, nggak ada ini. Nah, macam-macam godaan. Nah, bagaimana kita mendudukkan itu? Dalam tauhidul af'al, mengesahkan Allah pada segala perbuatan, kembalikan kalau itu juga perbuatan dari dia gitu. Nah, ini nggak bisa lagi siap. Kalau digabungkan sama yang tadi di dalam nafas tadi, tarik nafas. Nah, jangan dulu ke situ, kita memahami tauhidul af'al dulu ya. Ya, nanti bisa, tapi jangan dulu ke situ. Ini kita pahami dulu, kan 4 ajanya Allah mau diesakan. Esa perbuatan, sifat, nama, zat. Ya kan? Makanya kemarin itu saya berharap sekali kita bisa menyelesaikan ini 4 di Ramadan ini. Nah, kita memahami tidak usah dulu pakai rekayasa akal, ya kan? Tapi kemauan pengarang kitab ini aja kita ikuti dulu. Paham kan? Jadi belum masuk asumsi kita di situ, pemahaman kita. Nah, ikuti dulu mau dia. Ternyata baik buruk itu apal dari Allah. Iya kan? Kalau gitu kita punya perbuatan? Tidak sama sekali gitu loh. Nah, ini yang bersih-bersihnya dulu. Karena sama sekali kita tidak pernah berbuat. Nah, karena kita tidak punya perbuatan. Kendati memang ada nampak kita berbuat, itu disebut dengan majazi tadi. Iya kan? Itu hanya pandangan seperti mata morgana tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, mari kita lihat dalil-dalil ya. Dalil-dalil tentang, kalau gitu semuanya perbuatan-perbuatan Allah. Tapi ingat, ini untuk di hati kawan-kawan. Untuk duduk kajinya ini di qalb. Nah, kalau ini nanti dibawa ke orang syariat, kiamat kita Pak.
Semuanya Allah gitu. Kalau gitu mabuk itu pun Allah lah, kata dia gitu. Nah, tapi kalau hari ini kita betul-betul mengambil paham murninya segala baik buruk datang dari Allah, yang maling itu siapa? Nah, cuma kan nanti kalau ketika kita katakan yang maling itu Allah, kan gitu ya. Nah, di mana logikanya Allah maling? Orang kepunyaan Allah langit dan bumi. Dia ngambil dia punya kok. Ya, yang maling itu kau gitu loh ya. Oke ya. Nah, ya kawan-kawan ya, coba kita luruskan dulu ini pahamnya. Kita buka dalil-dalilnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Faisal itu udah panah dia. Ya, tak pampak. Mau dingin sebelah sini, itu kipas angin. Di sini agak silau. Udah ya? Pengertian udah dapat kan? Tauhidul afal itu, kemudian penjelasannya bahwa secara mutlak tauhid itu menurut versi pengarang kitab ini, baik buruk itu datangnya dari Allah Ta'ala. Tidak ada datang dari siapapun. Ya. Nah, kita nggak punya kuasa. Kita nggak punya kuasa. Ya. Ya, jadi nah itu nanti nyambung dia ini ke tauhid sifat nanti. Sebenarnya enak apanya nih gitu. Cuma itulah Ustaz akhir lupa dia nih. Dalil-dalil, ada beberapa dalil yang dikemukakan oleh musannif. Musannif itu pengarang kitab ini, diantaranya apa katanya? Bermula dalil yang menunjukkan bahwasanya segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala juga, tiada pada selainnya, ya sebagaimana firman Allah Ta'ala yang tersebut dalam Quran surah As-Saffat, ya ayat 96. Ini jadi ayat populer juga ini di kalangan orang-orang sufi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah juga yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Nah, ini kan kalau bahasa sosialnya, kita ini kan nggak dianggap sama Tuhan. Nol kan? Kita nggak dianggap, kita nol, nggak ada apa-apanya kita. Ini kalau dalam rumah tangga kayak gini, Pak Faisal, udahlah nggak usah lah kawin dulu. Iya kan, awak ada tapi nggak dianggap, kan sakit itu kan? Sakit itu. Nah, itu satu dalilnya. Kalau kita ini itu makanya begini, ada kecemburuan sebenarnya di kalangan orang syariat. Kecemburuan apa? Ya mereka mengenal dosa dan pahala gitu kan. Ada laba ruginya di situ. Kalau orang hakikat ini kan dia nol. Dia hanya menyaksikan aja. Yang berbuat baik buruk ini bukan aku kok, itu kira-kira orang aku tak ada. Nah, duduknya di situ. Makanya nggak ada cerita dosa gitu loh. Makanya terlalu pede memang orang ngaji hakikat itu. Kalau dia itu ya pasti jumpa sama Tuhan gitu kan. Orang syariat merasa apa ya itu gitu. Oke. Kata Syekh Muhammad Sulaiman Jalzuli rahimahullah dalam kitab Syarah Dalail Khairat, tiada terbit ya, tiada terbit daripada seorang daripada segala hambanya perkataan, tiada perbuatan, tiada gerak, tiada diam, melainkan sesungguhnya terdahulu ya ia pada ilmunya dan kodonya dan kadarnya. Boleh coba kalau kita lihat dari apa kata Syekh Muhammad Sulaiman Jalzuli ini ya, ini pengetahuan sekali ini, isi ya, kalau bahasa orang sekarang daging semua ini ya, tiada terbit ya, artinya tidak muncul ya daripada seseorang, daripada segala hamba perkataan. Kita ini ngomong pun nggak bisa. Nah, kan selamanya kan kita yang merasa kita yang ngomong. Dan tiada perbuatan, nggak bisa ngomong, nggak bisa buat, dan tidak bisa bergerak. Ya, diam pun kita nggak bisa. Nah, tuntasnya apalah kira-kira ini?
Kan ada kisah itu kan, seorang ulama besar punya anak satu-satunya, ya kan, baru berteman cerita sama dia, si anak itu pun bilang, ya izinnya saya main-main tempat kawan. Kira-kira begitu ceritanya. Terakhir 2-3 jam polisi datang ke rumah menanyakan, katanya apa? Pak, ini Ustadz ini? Iya, saya orangnya. Pak, mohon maaf Pak, saya kemari dari Polsek begini, kira-kira begitu, menyampaikan anak Bapak bernama ini tadi sekitar 2 jam yang lalu meninggal dunia tabrakan, meninggal di tempat. Nah ini kan praktek tauhidul ini kan, memandang segala perlu dari Allah. Nah apa yang terjadi? Nangis, si ulama nangis lah. Itu namanya manusiawi kan, rasa. Nah akhirnya dia dijemput, dia dibawa ke rumah, dikebumikan, supir ditahan. Nah selesai 3 hari, si ulama itu pergi di kantor polisi. Ya sampai sana disambut dengan Pak Polisi, kata si ulama ini, saya mau jumpa yang nabrak anak saya. Maka keyakinan polisinya nanti bapak ini pasti mau mukulin kalian gitu kan. Dan itu disampaikan. Maka si ulama ini kan, tidak, saya mau datang minta maaf sama dia. Terkejut polisi, kok bapak ini pula minta maaf? Kira-kira kalau zaman hari ini ada kasus gini sampai situ ceritanya, kita pasti nanggapi ini ulama bego juga kan gitu ya. Ternyata dia sampai ke sana, dia jumpai, dia minta maaf, sampai dia ya apa namanya, minta izin, minta maaf. Ya dia tanya berapa gajimu 1 hari, berapa hari kau nggak kerja gara-gara ini, dipulangin uangnya. Panggil Pak Polisi, bikin surat berita, ini dilepaskan. Bapak udah berpikir ini, kata Pak Polisi. Jawabnya apa? Jawabnya mengatakan, sudah Pak, saya udah ini, udah memutuskan dia harus dilepas, dia nggak bersalah. Loh dari mana Pak nggak bersalah, orang anak Bapak mati kok. Nah, apa ada peristiwa yang terjadi di luar ketentuan ini? Nah, bermula dalil yang menunjukkan bahwasanya segala perbuatan itu terbit dari Allah Ta'ala juga, tiada pada selainnya. Ya, maksudnya tidak ada satu perbuatan yang muncul kalau itu bukan dari Allah. Itu titik dia, kalimatnya titik itu. Nggak, jangan lagi pernah kita berpikir ada perbuatan yang lain selain dari perbuatan Allah. Dalam tauhid, stop lah itu, nggak boleh. Ya, jadi kalau dalam sembahyang pun kita nanti, ya kan, lupa rakaat, jangan pernah menuduh. Berarti tak khusyuk apa belum gitu. Karena tak ada perbuatan kita. Ya, nah kita lihat aja dulu ini. Firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan jua saja yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Dia jua. Jadi tidak ada pernah kita berbuat loh. Ya, jangan pernah lagi kita merasa kita yang beramal sedikit pun, tidak ada. Baru duduk tauhid afalnya. Jadi adalah hukum kemutlakan itu, tidak bisa ditawar-tawar itu.